Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini sesuai judul dan thumbnail, kita akan melakukan tracing gambar dari foto yang diambil dari baju. Jadi ada teks, kemudian hasil sablon seperti itu, dan di foto. Aku rasa video ini aku buat pasti teman-teman juga sering merasakan hal ini, terutama untuk vendor sablon. Banyak sekali klien-klien atau customer yang pengen sablon kaos tapi desainnya tidak ada, tapi pengen gambarnya itu sama dengan sampel yang dia bawa, sampel kaos yang dia bawa. Seperti itu ya. Jadi ya udah deh, tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung aja ke tutorialnya setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk ke CorelDRAW, pastikan teman-teman subscribe dulu. Kemudian bagi yang belum subscribe dan bisa share video ini atau video yang lainnya, supaya jangkauan channel Tukang Tracing semakin meluas. Kita bisa mendapatkan 10.000 subscriber di tahun ini, dan aku akan melakukan giveaway. Jadi bantu aku supaya bisa menyentuh di angka tersebut. Jadi subscriber akan naik jika teman-teman rajin share juga, membagikan ke grup atau timeline Facebook dan lain sebagainya. Aku rasa itu aja dulu infonya. Kita masuk ke CorelDRAW-nya. Nah, di sini aku pakai CorelDRAW versi 2019. Teman-teman bisa samakan versinya atau pakai versi yang berbeda, karena ya nggak terlalu masalah sih, soalnya dari segi fitur dan lain sebagainya juga masih hampir sama-sama aja, paling secara interface atau tampilannya aja yang berbeda. Nah, yang aku sebutin di awal, ini ada konsumen dia pengen bikin kaos dengan desain seperti ini, tapi dia bawa sampel kaosnya langsung gitu loh. Jadi ya udah, modal foto kita remake atau kita redraw gambar yang sudah ada di sini. Nah, yang pertama harus teman-teman siapkan adalah teman-teman harus tahu dulu font yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk mendeteksi font itu bisa pakai WTF atau what the font. Teman-teman bisa masukkan di situ, upload gambarnya, nanti akan terdeteksi kayak gitu ya. Mungkin ya nanti aku akan buatkan tutorialnya juga untuk pemakaian what the font itu. Nah, kebetulan karena fontnya ini kita sering pakai dan fontnya adalah bawaan dari Windows-nya, yaitu Freshman. Jadi kita tidak usah repot-repot berpikir keras untuk menebak-nebak nama font atau mencari fontnya gitu ya. Kita langsung aja ketik Freshman. Nah, ini udah pasti sama ya. Ya iya, karena ini fontnya emang ini. Oke. Setelah itu kita buat backgroundnya, warnanya biru navy. Kita bisa biru dongker, maksudnya kita bisa pick dari sini. Oke, kita coba agak tuakan, lebih tua lagi. Nah, segini cukup ya. Oke, kita bisa posisikan untuk mengatur jarak lebar dan tingginya. Nah, dirasa sudah cukup segini. Kita tinggal geser aja. Oke ya. Kemudian tinggal kita kasih warna kuning. Nah, ini kuningnya kurang pas ya. Ini adalah kuningnya pakai kuning yang deep yellow. Nah, yang ini. Selanjutnya tinggal kita buat teks yang bawahnya, yaitu teks Indonesia. Ya, itulah. Oke, warnanya putih. Nah, kita ganti, kita sesuaikan ukurannya. Kita bisa copy aja dari lebar yang sudah ada. Copy, masuk ke teks, kemudian paste. Oke ya, seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan dan kita kecilkan sedikit ya, disesuaikan dengan desain aslinya seperti itu. Nah, terakhir kita tambahin teks komunitas. Nah, kebetulan banget yang teks komunitas ini fontnya juga bawaan dari Windows-nya. Ini kita bisa pakai Arial yang empty coba, atau yang black.
pokoknya bawaan. Oke, pakai Arial ini kita ganti warnanya menjadi putih dan disesuaikan lagi posisinya. Oke, nice. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, terakhir tinggal kita tracing bagian pohon pinangnya. Nah, untuk tracing teman-teman bisa hide dulu bagian hide lagi lock, maksudnya bagian bitmap di sini. Dan untuk memunculkan Windows, memunculkan Object Manager, masuk ke menu Windows, pilih Docker, pilih Object, nanti akan muncul ya seperti ini. Nah, setelah sudah, tinggal kita mulai tracing aja. Nah, untuk tracingnya pakai bisa pakai B-spline atau pakai pen tool, itu tergantung dari teman-teman aja biasanya pakai apa gitu ya. Oke, kita mulai tracing aja. Nah, kita bisa pakai tracing satu-satu aja seperti ini. Nah, sembari teman-teman memahami fungsi dari tool B-spline ini. Ini untuk tool B-spline untuk tracing itu secara kecepatan lumayan cepet ya. Jadi kita bisa menghemat waktu kalau pakai B-spline menurut aku pribadi. Dan kalau misalkan memang nyamannya pakai pen tool atau Bezier tool, ya udahlah ya, nggak apa-apa, karena setiap orang punya caranya masing-masing. Nah, kita mulai tracing aja, kita buat setiap bentuknya ya. Nah, jadi cara kerja si B-spline itu tidak seperti pen tool. Coba aku sedikit kasih tahu. Nah, kalau pen tool itu antar titik dan titik yang lain itu ada ini ya, namanya garis bantu nih ya. Nah, garis bantu untuk naik turunkan seperti ini. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai B-spline itu nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi nggak ada garis itunya. Kalau misalkan pen itu kita ngubah-ngubah pakai garis bantu yang ada di sini. Kalau B-spline itu kita mengubah langsung dari titiknya. Sama-sama bikin melengkung, tapi bedanya si pen tool bagian anak panah ini yang dimainkan ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk B-spline, nah ininya yang dimainkan. Gitu. Jadi ya bisa dibilang B-spline itu kombinasi ya antara Bezier. Nah, ini kan Bezier kan seperti ini toh. Dan pen tool. Dan kalau tidak salah tools ini tuh adalah tool baru ya. Jadi CorelDRAW yang usianya atau rilisnya di bawah 2013 mungkin X berapa ya, X4, X3 itu nggak ada kayaknya. Mulai kalau nggak salah itu di X5 atau X6 itu baru mulai ada B-spline. Jadi bisa dibilang fitur baru atau tools baru di CorelDRAW gitu. Nah, jadi aku juga kadang menyesuaikan aja sih. Kalau misalkan memang lagi butuhnya pakai pen tool ya aku pakai pen tool. Tapi kalau pengennya gambar-gambar seperti ini khususnya, itu aku lebih nyaman pakai B-spline tool gitu ya. Jadi kembali lagi, kita nggak boleh fanatik satu tool sih. Kita harus bisa menguasai berbagai macam tools yang ada di CorelDRAW, karena pengaplikasian di setiap kita ngebentuk objek atau shape itu kan beda-beda ya. Mungkin B-spline cocok dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, tapi B-spline kurang cocok untuk sudut-sudut atau lengkungan yang memang butuh titik lengkungnya itu sangat rapi. Karena aku akui bagian si B-spline ini kekurangannya itu buat garis melengkungnya itu kurang halus ya. Beda dengan pen tool. Kalau pen tool itu dia bisa garis lengkungnya halus banget. Kadang kalau pengen bikin sesuatu yang butuh garis lengkung yang halus, contohnya misalnya pakai bikin logo dan lain sebagainya, itu aku lebih mengutamakan pakai pen tool gitu.
Nah, jadi bisa diberi kesimpulan kita tidak bisa fanatik satu tools aja. Jadi bisa disesuaikan, adaptasi aja sih sebetulnya. Adaptasi aja sesuai dengan kebutuhan. Kadang polyline juga aku pakai. Kemudian Bezier itu sempat dulu pakai tapi sekarang udah enggak. Yang masih sangat sering itu B-spline, kemudian pen tool dan Bezier tool itu sering banget sih aku pakai untuk tracingnya ya, untuk tools tracing antara tiga itu. Porsinya yang mana yang paling sering? Kalau yang paling sering itu ya B-spline sih, B-spline paling sering pakainya, B-spline paling sering. Dan mungkin yang subscriber udah lama juga ya pasti udah tahu gitu bahwasannya tutorialku banyak banget ngebahas tentang tracing itu, hampir semuanya kalau tidak salah itu pakai B-spline gitu. Bahkan aku juga bikin segmen khusus video khusus gitu untuk ngebandingin B-spline dengan pen tool gitu. Jadi satu video aku bahas pen tool sama B-spline kurang lebihnya apa, sampai tak buatin kayak gitu. Ya tujuannya sih biar apa ya, teman-teman tuh bisa mengambil atau memposisikan si tools itu cocoknya untuk apa gitu. Karena kan udah tahu nih kekurangan kelebihannya. Jadi nanti bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata gambar yang seperti ini cocoknya pakai B-spline misalnya. Kemudian gambar yang seperti ini cocoknya pakai pen tool misalnya gitu. Karena kan kita udah tahu nih keunggulan dan kekurangan dari dua tools tersebut gitu. Nah kita udah hampir selesai nih tracingnya. Jadi aku coba sambil ngobrol, jadi nggak aku edit speed art gitu. Jadi ya udahlah biar lebih enak juga interaksinya dapet ya. Barangkali teman-teman mau komen atau mau tanya, diskusi apapun itu di komentar, boleh-boleh aja kok mau nanya apapun. Yang penting masih ranahnya ranah desainnya. Ranahnya ranah desain, dan kalau misalkan memang kapasitasku sudah cukup mumpuni untuk menjawab pertanyaan tersebut ya pasti aku jawab kok. Bisa aku jawab pakai video ya berupa konten, atau bisa aku direct langsung jawab di kolom komentarnya. Bisa. Nah ini udah hampir jadi ya. Nah oh iya aku mau kasih tahu, ini aku tracing pakai pen tablet ya, pakai mouse juga nggak masalah sih, sama aja. Tapi aku pakai pen tablet. Bagi yang pengen tahu pen tabletnya itu pakai apa, udah pernah review kok di channel ini juga. Aku pakai merek XP Pen tipe Deco One yang versi 2 ya. Waktu itu kalau nggak salah harganya sekitar di bawah 1 juta lah, kayaknya 700 atau 800 ribuan gitu. Jadi mungkin barangkali ada yang mau nyoba pakai pen tablet, aku rekomen sih merek XP Pen seri itu, karena udah lumayan lah untuk daily, itu lumayan, aku ngerasain juga sih sangat cocok banget gitu. Kalau punya budget yang lebih ya bisa ambil yang lebih juga ya nggak apa-apa gitu, misalnya ambil Wacom yang 1 juta ke atas tuh nggak apa-apa. Kalau budgetnya pas-pasan, XP Pen juga oke kok. Pen tablet nggak mesti Wacom, kalau ada duitnya ya Wacom oke lah. Kayak aku aja kan ini merek tuh nggak terlalu fanatik sih, jadi ada beberapa waktu lalu review Huion pen tablet kan dari Huion, terus pen display dari Huion, pen tablet dari XP Pen, terus beberapa waktu lalu juga untuk tablet itu pakai produknya Apple gitu. Jadi nggak fanatik satu merek gitu, campur-campur pakainya.
Monitor juga sama, ada yang pakai LG, ada yang pakai AOC, pakai Armageddon, nggak tahu lah, dicobain semua aja. Oke nih, udah hampir selesai, tinggal kita posisikan. Nah, oke, seperti ini, udah. Ini kita bisa hide aja. Ini before, ini after. Gimana? Cukup mudah kan? Tinggal dipraktekkan aja ya. Dan kalau ada gambar atau menemukan hal yang seperti ini ya, teman-teman bisa eksekusi sendiri ya, tanpa harus bingung-bingung gitu. Ini sih gambarnya masih tahapan mudah lah ya, jadi kalau di tracing juga masih lumayan gampang juga sih. Paling yang agak susah nanti tuh untuk foto yang dari gambar yang hasil foto sablon seperti ini, itu yang susah biasanya yang melengkungnya itu, aduh, yang bener-bener nggak kelihatan gitu. Kita harus improve dan lain sebagainya, itu paling yang agak susah sih. Kalau yang kayak gini masih gampang menurutku, untuk pemula juga pasti bisa. Oke, kita cek dulu aja. Ya udah, tinggal seperti ini, tinggal kita print. Kalau misalkan pakai DTF, tinggal setting aja bisa warna. Kalau misalkan pakai sablon manual, terus tinggal setting aja. Misalnya kalau misalkan pengen pakai polyflex, ya disesuaikan aja. Ini sih kayaknya sablonnya polyflex sih kayaknya. Mungkin itu aja dulu yang bisa aku kasih untuk tutorial kali ini, dan durasinya panjang ya karena sambil ngobrol ya. Teman-teman juga bisa request mau dibuatkan tutorial apa lagi, walaupun requestnya nggak aku langsung buatkan, tapi ya setidaknya aku punya masukan konten apa lagi yang sekiranya teman-teman butuhkan gitu. Aku sih welcome aja ya kalau misalkan butuh tutorial apa, yang penting tentang desain, sebisa mungkin nanti aku bakal buatkan. Tinggal ketik di kolom komentar, dan jangan lupa share ya untuk memberikan dukungan supaya kita bisa meraih 10.000 subscriber di tahun ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.